Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawihi sultanuh alwadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Materi kelas 12 PAI BP SMA SMK. Pada kesempatan kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kita capai dalam proses pembelajaran kali ini, yaitu menganalisis dan mengevaluasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Untuk mencapai kompetensi dasar tersebut ada dua indikator pembelajaran. Yang pertama, menganalisis jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, menelaah teori masuknya Islam di Indonesia. Jalur kedatangan Islam di Indonesia dijelaskan ada dua, yaitu jalur selatan dan jalur utara. Teori yang menyebutkan masuknya Islam di Indonesia ada dua, yaitu jalur selatan dan jalur utara. Jalur selatan datang dari negeri Arab, yaitu Mekah dan Madinah. Setelah itu menuju ke Yaman. Setelah dari Yaman menuju ke Gujarat. Gujarat ini terletak di pantai barat India. Setelah itu dari Gujarat menuju ke Sri Lanka. Setelah dari Sri Lanka menuju ke Indonesia. Nah, teori ini disebut teori jalur selatan. Sedangkan teori yang kedua menyebutkan masuknya Islam di Indonesia melalui jalur utara, di mana jalur utara ini rutenya dimulai dari negeri Arab yaitu Mekah dan Madinah. Nah, di sini letak perbedaan dengan jalur selatan. Ketika di jalur selatan, setelah dari negeri Arab menuju ke Yaman, kalau di jalur utara menuju ke Damaskus. Setelah dari Damaskus menuju ke Baghdad. Sedangkan dari jalur selatan, setelah dari negeri Arab ke Yaman, setelah Yaman langsung ke Gujarat. Nah, di sini letak perbedaannya. Jalur utara dari Arab ke Damaskus, Baghdad, setelah itu baru ke Gujarat. Nah, ini titik perbedaan antara jalur utara dan selatan. Setelah dari Gujarat menuju ke Sri Lanka, kemudian menuju ke Indonesia. Teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam di Indonesia ada 4. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Arab atau Mekah. Yang ketiga, teori Persia. Dan yang keempat adalah teori Cina. Nanti kita akan belajar bersama-sama kenapa disebut dengan teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan juga teori Cina. Setelah itu, ada beberapa teori lagi yang menyatakan masuknya Islam di Indonesia, yaitu ada 4 teori. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menyatakan Islam masuk ke Indonesia bukan langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Dalam teori ini menyebutkan 5 tempat asal Islam di India, yaitu Gujarat, Malabar, Coromandel, dan Bengal. Nah, sebelum Islam sampai ke Indonesia, banyak orang bermadhab Syafi'i yang berimigrasi dan menetap di wilayah India. Dari sanalah selanjutnya Islam menyebar ke Indonesia.
Ada 3 pandangan yang menjadi fokus teori ini. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam ke Nusantara. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia-India yang sudah lama terjalin. Sedangkan yang ketiga adalah adanya bukti sejarah tertuang tentang Islam yang terdapat di Sumatera, yakni batu nisan pada kuburan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada tahun 1297. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori Mekah atau teori Arab. Teori ini merupakan salah satu teori yang biasa dijelaskan dalam penulisan sejarah. Karena mubalik yang menyebarkan Islam ke Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah. Boleh jadi di antara mereka terdapat kelompok Alawin yang memiliki terah suci dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan teori Arab dari Buya Hamka yang tertulis dalam Historiografi Indonesia, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, tepatnya di wilayah Sumatera dalam perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya dengan dukungan dari mubalik dan pedagang-pedagang Muslim. Sebenarnya, para pedagang ini datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, melainkan juga menyebarkan agama Islam, yaitu pedagang-pedagang yang mengarungi lautan lewat Yaman, lalu mereka singgah selama beberapa waktu di Gujarat, India. Nah, pada saat itu juga mereka memperkenalkan Islam kepada rakyat-rakyat yang berada di wilayah tersebut. Sebenarnya Gujarat hanya menjadi terminal atau transit para mubalik dan pedagang yang datang dari Mekah dan Madinah. Ada 2 alasan yang sangat penting yang menjadi pertimbangan pokok mereka. 1. Secara psikologis, Indonesia dan India sudah memiliki hubungan yang sangat khusus sejak zaman Hindu. Yang kedua yaitu rempah-rempah yang dihasilkan oleh penduduk lokal Indonesia merupakan komoditas yang sangat dikenal oleh penduduk Jazirah Arab. Oleh karena itu, alasan mengapa banyak pedagang atau mubalik yang datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Sedangkan teori yang kedua yaitu teori Mekah atau teori Arab. Teori ini merupakan salah satu teori yang biasa dijelaskan dalam penulisan sejarah. Karena mubalik yang menyebarkan Islam ke Indonesia berasal dari Mekah dan Madinah. Boleh jadi di antara mereka terdapat kelompok Alawin yang memiliki terah suci dari Ahlul Bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan teori Arab dari Buya Hamka yang tertulis dalam Historiografi Indonesia, dijelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi, tepatnya di wilayah Sumatera dalam perkembangan perdagangan maritim Kerajaan Sriwijaya dengan dukungan dari mubalik dan pedagang-pedagang Muslim. Sebenarnya, para pedagang ini datang ke Indonesia tidak hanya untuk berdagang, melainkan juga menyebarkan agama Islam, yaitu pedagang-pedagang yang mengarungi lautan lewat Yaman, lalu mereka singgah selama beberapa waktu di Gujarat, India. Nah, pada saat itu juga mereka memperkenalkan Islam kepada rakyat-rakyat yang berada di wilayah tersebut. Sebenarnya Gujarat hanya menjadi terminal atau transit para mubalik dan pedagang yang datang dari Mekah dan Madinah. Ada 2 alasan yang sangat penting yang menjadi pertimbangan pokok mereka. 1. Secara psikologis, Indonesia dan India sudah memiliki hubungan yang sangat khusus sejak zaman Hindu. Yang kedua yaitu
Rempah-rempah yang dihasilkan oleh penduduk lokal Indonesia merupakan komoditas yang sangat dikenal oleh penduduk Jazirah Arab. Oleh karena itu, alasan mengapa banyak pedagang atau mubalik yang datang berbondong-bondong ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, teori tentang kedatangan Islam di Indonesia yaitu teori Persia. Selain teori India dan teori Arab, teori yang lain tentang masuknya Islam ke Indonesia adalah teori Persia. Teori Persia ini menyatakan bahwa Islam yang datang ke Indonesia berasal dari Persia, bukan dari India dan Arab. Salah satu dalil sejarahnya adalah berdirinya kerajaan besar Islam pertama di Indonesia yang terletak di semenanjung Sumatera, yaitu Kerajaan Samudra Pasai. Konon nama Pasai diambil dari kata pasir yang dalam bahasa dan lidah penduduk lokal Aceh diubahkan menjadi Pasai. Bukti lainnya kehadiran Islam di Indonesia dibawa oleh pedagang sekaligus mubalik asal Persia. Mereka menganut paham Syiah. Buktinya adanya upacara ritual untuk menghormati syahidnya cucu Rasulullah yang dibunuh pada saat terjadinya perang di Karbala. Dan hingga kini upacara tersebut masih diselenggarakan di beberapa tempat di Indonesia. Teori yang terakhir yang menyebutkan kedatangan agama Islam di Indonesia adalah teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Islam datang dari arah barat ke Indonesia dan ke Cina bersamaan dalam satu jalur perdagangan. Jika dilihat dari beberapa catatan sumber dari dalam Indonesia maupun luar Indonesia, memang teori Cina ini bisa diterima. Dalam sumber lokal ditulis bahwa raja pertama Islam di Jawa yaitu Raden Patah dari Demak adalah seorang keturunan Cina. Disebutkan ibu sang raja berasal dari daerah Champa, yakni Cina bagian selatan yang kini sudah menjadi Vietnam. Hal ini diperkuat oleh Hikayat Hasanuddin dan Sejarah Banten di mana nama dan gelar raja-raja Demak itu ditulis dengan memakai istilah-istilah Cina. Seperti contohnya Jinbun, Cek Kopo, Cucu, dan lain-lain. Bukti-bukti lainnya bisa dilihat dari masjid-masjid tua yang mengandung nilai arsitektur Tiongkok yang dibangun oleh bangsa Cina di berbagai wilayah di Pulau Jawa. Beberapa teori tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Dan sampai saat ini tidak ada yang tahu pasti teori mana yang memang benar-benar terjadi dan bisa dipercaya 100% kebenarannya tentang teori manakah yang pasti yang pertama kali datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam. Demikianlah pada pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Sehat? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bertemu dengan saya Pak Huda dalam kegiatan pembelajaran sejarah perkembangan Islam di Indonesia dan bab yang kedua yaitu strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Dalam penyebaran Islam di Indonesia,
ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh penyebar agama Islam di Indonesia. Di antaranya yaitu melalui strategi perdagangan, yang kedua pendidikan, yang ketiga kesenian, yang keempat tasawuf, yang kelima politik, dan yang keenam melalui strategi perkawinan. Strategi yang pertama yang dilakukan adalah melalui strategi perdagangan. Pada kegiatan ini dilakukan oleh negara-negara yang melakukan pelayaran antar negara, dan pada saat itu memang pelayaran di Indonesia sangat ramai dan semakin semarak. Kegiatan tersebut terjadi di antara abad ke-7 Masehi sampai abad 16 Masehi. Nah, karena di Indonesia sangat terkenal dengan rempah-rempah dan rakyatnya yang sangat ramah dan terbuka terhadap bangsa lain. Strategi yang kedua yaitu melalui strategi pernikahan. Nah, para pedagang-pedagang ini yang memang sudah lama tinggal di Indonesia, bahkan ada yang menetap, maka tidak heranlah jika para pedagang muslim yang datang ke Indonesia tersebut akhirnya banyak yang menikah dengan wanita-wanita pribumi. Karena selain juga menyebarkan agama Islam, mereka juga berdagang, kemudian menikahi para wanita-wanita pribumi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya yaitu melalui strategi pendidikan. Strategi ini dilaksanakan di pesantren-pesantren yang diampu oleh para kiai-kiai. Nah, apabila kiai yang mengajar di suatu pesantren mempunyai karisma, maka pesantren tersebut menjadi sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Disinilah peran pendidikan sangat penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Karena melalui pendidikanlah orang-orang pribumi bisa mengenal agama Islam. Strategi selanjutnya yaitu melalui strategi tasawuf. Ada persamaan mendasar antara strategi tasawuf dan strategi pendidikan. Cuman perbedaan dari dua strategi ini adalah ketika melalui strategi tasawuf tersebut langsung memberikan pembelajaran apa itu Islam, bagaimana menjadi seorang pemeluk agama Islam yang baik, karena pada dasarnya tasawuf adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dari sinilah para sufi itu memperkenalkan Islam dengan baik dengan cara mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kemudian strategi selanjutnya adalah strategi kesenian. Pada abad tersebut Islam datang dengan menggunakan strategi kesenian yang meliputi dari beberapa kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kesenian dan memasukkan nilai-nilai Islami dalam kegiatan tersebut. Peninggalan dari hasil penyebaran agama Islam melalui dunia seni ini banyak kita jumpai. Contohnya, peninggalan seni tersebut misalnya ada seni pahat, seni musik, seni sastra, dan juga bangunan-bangunan. Dan kegiatan seni ini banyak dilakukan oleh para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa yang disebut dengan Wali Songo. Melalui kegiatan-kegiatan pewayangan, melalui kegiatan-kegiatan alat musik, para Wali Songo ini memberikan edukasi, memberikan pelajaran terhadap bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia dengan menyisipkan ajaran-ajaran Islam pada setiap pertunjukan-pertunjukan yang dilakukan oleh para Sunan Wali Songo tersebut. Nah, yang terakhir ada
strategi politik. Nah, penyebaran agama Islam melalui politik ini dimaksudkan ketika seorang raja itu memeluk agama Islam, maka rakyat akan patuh dan mengikutinya. Kondisi ini terjadi karena raja selalu menjadi panutan bagi rakyatnya. Karena pada zaman dahulu, suatu daerah itu dipimpin oleh seorang raja. Dan apabila raja itu memiliki karisma yang bagus, karisma yang baik, maka pada sejatinya rakyat itu akan mengikuti apa yang akan diperintahkan oleh sang raja, termasuk untuk memeluk agama Islam. Nah, dari sinilah bidang politik ini sangat menjadi andalan pada saat itu karena memang di Indonesia lagi dipimpin oleh beberapa raja-raja dalam suatu daerah tersebut. Kekuatan dari raja-raja tersebut itulah yang dijadikan senjata untuk menyebarkan agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar tentang perkembangan Islam di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama, perkembangan Islam di Jawa, yang kedua perkembangan Islam di Sulawesi, yang ketiga perkembangan Islam di Kalimantan, dan yang keempat perkembangan Islam di Maluku. Yang pertama, penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Pada abad ke-15-16 dikenal dengan istilah Wali Songo. Nah, era Wali Songo ini menandai berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya di Indonesia dan dirubah menjadi kebudayaan Islam. Peranan mereka sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam dan penyebaran ajaran agama Islam di Jawa. Para Wali Songo ini tersebar mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat. Mereka menyebarkan agama Islam dengan cara pendekatan dan memasuki kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah-daerah tersebut, sambil lalu menyisipkan ajaran-ajaran tentang agama Islam. Selanjutnya yaitu perkembangan Islam di Sulawesi. Pada abad ke-16 berdiri Kerajaan Hindu Sowandantalo. Banyak bangsa Portugis berusaha menguasai Sulawesi karena hubungan baik orang-orang Goa dan Talo yang masuk Islam. Tetapi pada saat itu, orang-orang Islam yang berada di Sulawesi menentang karena sudah banyak orang-orang yang lebih dulu masuk ke agama Islam tersebut. Selanjutnya perkembangan Islam di Kalimantan. Kerajaan yang terkenal adalah Kutai sebagai kerajaan Hindu sekitar abad ke-5 Masehi. Pada abad ke-16 kerajaan Sukadana berganti menjadi kerajaan Islam dengan rajanya yang pertama yaitu Sultan Giri Kusuma yang kemudian menjadi cikal bakal menyebarnya agama Islam di Kalimantan. Yang terakhir yaitu perkembangan Islam di Maluku. Bermula dari perdagangan dan sempat mengalami hambatan karena ada orang Portugis dan Spanyol. Tetapi pada akhirnya Maluku pun juga takluk dan kemudian banyak dari rakyat Maluku, orang-orang Maluku yang memeluk agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawihi sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsutu fil wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Kembali lagi bersama Pak Huda dalam pembelajaran PAIBP kelas 12 SMA SMK dengan materi sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Kali ini Pak Huda akan menjelaskan tentang bab
peranan Islam dalam bangkitnya nasionalisme dan juga hikmah mempelajari sejarah dan perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu perkembangan Islam sebelum masa kemerdekaan. Peranan agama Islam sebelum masa kemerdekaan itu ditandai oleh peranan para santri-santri pondok pesantren dalam memerangi penjajah dan mengusir penjajah. Pada kesempatan kali ini, perlawanan kerajaan-kerajaan pada saat itu, pondok pesantren dalam mengusir bangsa-bangsa Portugis dan juga Belanda sangat vital sekali. Di antaranya terjadi sejarah mencatat ada berbagai peperangan yang terjadi di tanah air. Ada perang Cirebon, perang Diponegoro, di Minangkabau, dan semua itu tidak luput dari nama-nama para pahlawan Islam sebagai para pejuang kusuma bangsa. Semuanya itu telah berperang melawan imperialisme Belanda. Akan tetapi pada saat itu mereka berperang hanya bersifat lokal, regional, sporadis. Jadi tidak merata dan kurang koordinasi, serta persenjataan pihak kaum imperialis jauh lebih canggih. Karena tidak adanya suatu sistem yang memberikan arahan, akhirnya mereka berjuang ala kadarnya. Sehingga perlawanan mereka pada saat itu kurang begitu maksimal. Sebetulnya pada masa sebelum kemerdekaan itu, peranan ulama-ulama Islam sangat vital. Semuanya itu ditandai banyaknya organisasi-organisasi Islam dan pondok pesantren yang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Di antaranya ada Serikat Dagang Islam, ada organisasi Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, dan pondok-pondok pesantren yang semuanya itu mengajarkan cinta terhadap tanah air. Sedangkan perkembangan Islam sesudah kemerdekaan yaitu banyaknya organisasi-organisasi keislaman yang menjadi benteng dan ujung tombak penjaga kemerdekaan. Nah, di sini organisasi-organisasi tersebut menanamkan cinta tanah air, bahwasanya untuk mencapai kemerdekaan itu tidaklah mudah, mengorbankan seluruh jiwa raga untuk mencapai suatu kemerdekaan. Dan munculnya beberapa tokoh-tokoh Islam yang menjadi pelopor dan fondasi keislaman pasca kemerdekaan. Dalam pasca kemerdekaan lahir beberapa organisasi-organisasi keislaman. Di antaranya ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Masyumi, ada Syarikat Islam Indonesia. Dan semuanya itu menjadi pondasi dan menjadi tameng terhadap kemerdekaan dan menjadi suri tauladan untuk memberikan contoh terhadap putra-putri bangsa dalam mencintai tanah air. Sebetulnya banyak masih organisasi-organisasi Islam yang berdiri pada saat itu. Hanya saja ini saya hanya memberikan gambaran contoh besarnya saja. Nah, di samping itu munculnya beberapa tokoh-tokoh keislaman di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri Nahdlatul Ulama yang berbasis di pondok pesantren di Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Beliau juga sebagai
pahlawan tokoh revolusi kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu beliau juga menjadi orang pertama yang mengibarkan perang terhadap bangsa Belanda yang ada di Jawa Timur. Kemudian ada Ki Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah, ada Ki Haji Nurholis Majid dan Ki Haji Abdurrahman Wahid sebagai cucu dari Ki Haji Hashim Asy'ari. Semuanya ini tokoh-tokoh keislaman di Indonesia, tapi masih banyak lagi tokoh-tokoh yang lain. Di sini kembali lagi Pak Guru hanya memberikan contoh besarnya saja. Yang terakhir yaitu hikmah mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Hikmah yang pertama, hilangnya pemujaan berhala. Nah, pada saat itu masih banyak penyembah-penyembah berhala yang menyebar di Indonesia. Maka dengan ini kita semakin tahu bahwasanya Islam itu datang untuk menjadikan Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rasa persamaan dan keadilan. Nah, di sini Islam mengajarkan tidak ada gap atau jarak antara penganut agama yang satu dengan agama yang lain. Semuanya mempunyai persamaan dalam segala bidang, baik dalam tatanan ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lain-lain. Yang ketiga, semangat cinta tanah air. Nah, di sini semangat cinta tanah air dan rasa kebangsaan yang didengungkan Islam dengan semboyan hubbul waton minal iman mampu mengubah cara berpikir masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda yang dulunya berpikir atau bersifat sektarian, lebih mementingkan suku dan daerahnya, menjadi bersifat nasionalis, lebih mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang terakhir yaitu munculnya jargon Islam cinta damai. Bahwasanya Islam datang itu sebagai rahmatan lil alamin, yaitu memberikan rahmat kepada seluruh alam. Islam datang untuk memberikan kedamaian, bukan memberikan keonaran. Nah, dari sini kita semua bisa mengambil pelajaran penting dalam mempelajari perkembangan Islam di Indonesia. Demikian penjelasan dari Pak Huda. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.